Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvita Septiana Putri dengan NIM 23010200010 dengan prodi Teknik Informatika. Dengan ini saya akan membahas materi tentang pengantar teknologi informasi mengenai IoT, Big Data, AI, dan Machine Learning. Yang pertama adalah IoT. Definisi IoT. IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet yang tersambung secara terus-menerus. Kemampuannya adalah bisa berbagi data, remote control, dan sebagainya. Mengakses informasi secara real-time melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara kapan saja di mana saja. Syarat IoT. Yang pertama, sensor. Ada yang di indera, sensor biaya rendah dan daya rendah. Yang kedua, konsumsi daya rendah mencapai tingkat daya yang memerlukan perhatian yang cermat terhadap desain perangkat keras, desain perangkat lunak, dan algoritma aplikasi. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan adalah persyaratan desain dan operasional utama untuk sistem IoT. Selanjutnya adalah penerapan IoT. Yang pertama di bidang kesehatan, telemedicine, yaitu perawatan jarak jauh atau telemedicine menerapkan konsep teknologi IoT untuk mempermudahkan tenaga medis mengetahui perkembangan pasien. Yang kedua di bidang keuangan, sistem pembayaran online seperti Google Play dan Apple Pay. Sistem ini berfungsi untuk menginovasi sistem pembayaran menjadi lebih aman. Yang ketiga di bidang retail, smart shelves atau rak pintar. Rak tersebut dilengkapi oleh tag RFID yang bisa membaca dan mengirim data ke sistem IoT, yang mana data tersebut bisa disimpan, diformat, dan dianalisis. Retail bisa menggunakan sistem tersebut untuk menemukan informasi mengenai produk yang kurang. Yang keempat, di bidang energi, smart home atau rumah pintar. Tujuan dari penerapan smart home ini adalah untuk mengidentifikasi, mengatur, dan memberikan solusi dalam penghematan energi. Yang kelima, di bidang transportasi, self-driving cars atau mobil yang bisa mengemudi sendiri. Saat ini banyak kendaraan yang dioperasikan dalam gudang di atas yang tidak harus dikendarai oleh petugas. Kendaraan tersebut dilengkapi dengan berbagai sensor yang mampu mendeteksi kondisi sekitar, sehingga dia bisa berjalan sendiri dengan tanpa harus menabrak sesuatu. Selanjutnya adalah definisi Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang memiliki struktur atau yang disebut struktured, dan ada juga yang tidak memiliki struktur, unstructured. 3 aspek Big Data atau 3V. Yang pertama, volume. Volume data adalah ukuran awal dan jumlah data yang dikumpulkan. Semakin besar volume data yang dikumpulkan, semakin besar kemungkinan data tersebut dianggap sebagai big data. Yang kedua, velocity. Kecepatan merujuk pada seberapa cepat data yang dihasilkan dan bergerak. Yang ketiga, variety. Salah satu karakteristik utama dari big data adalah kemampuannya untuk menangkap semua hal yang berharga dalam ekosistem bisnis. Selain data terstruktur yang biasa digunakan di dalam bisnis, terdapat pula kumpulan data tidak terstruktur, seperti gambar, video, suara, file datar, badan email, file log, dan lain sebagainya. Meskipun data ini tidak langsung memiliki nilai, alat canggih dapat digunakan untuk mengolahnya dan memperoleh wawasan yang berharga dalam membangun sistem yang lebih cerdas. Selanjutnya, penerapan Big Data. Yang pertama, data transaksi pelanggan di perusahaan e-commerce, seperti Amazon dan Tokopedia. Yang kedua, data media sosial seperti Facebook dan Twitter. Yang ketiga, data pemantauan cuaca seperti stasiun cuaca, yaitu mengumpulkan
data cuaca di seluruh dunia. Yang keempat, data pemantauan lalu lintas, seperti aplikasi Waze dan Google Maps. Yang kelima, data pemantauan kesehatan, seperti aplikasi Fitbit, Apple Health, dan Google Fit. Selanjutnya adalah definisi AI. AI atau Artificial Intelligence atau sering disebut kecerdasan manusia adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Selanjutnya, penerapan AI. Yang pertama, AI dalam bidang pendidikan, yaitu Ruang Guru dan Zenius. Aplikasi ini menggunakan teknologi AI untuk mengembangkan personalized learning yang memungkinkan siswa untuk menggunakannya seperti layanan pribadi. Yang kedua, AI dalam bidang hiburan, yaitu YouTube, Netflix, dan Prime Video. Perusahaan ini menggunakan algoritma AI untuk menganalisis sikap pengguna untuk mengetahui genre konten apa yang sering mereka nonton. AI menggunakan data algoritma untuk menciptakan pengalaman pengguna. Tujuannya adalah membuat penonton nyaman menonton tayangan yang ada di situs ini. Selanjutnya adalah definisi ML. ML atau Machine Learning atau sering disebut dengan pembelajaran mesin. Apa itu pembelajaran mesin? Yaitu mesin yang dibuat atau dikembangkan untuk bisa belajar dengan otomatis tanpa ada arahan dari penggunanya. Selanjutnya, penerapan machine learning. Yang pertama di bidang pendidikan, yaitu RoboRider. Dengan adanya RoboRider, bisa mempermudahkan sistem penilaian esai secara otomatis. Yang kedua, perbankan dan keuangan pribadi, yaitu M-Banking. Perusahaan finansial seperti bank menggunakan machine learning untuk pencegahan penipuan kredit dan M-Banking. Sistem berbasis ML menciptakan neural network untuk menentukan apakah transaksi itu merupakan penipuan atau tidak. Yang ketiga, transportasi, yaitu Google Maps. Dengan adanya aplikasi ini, waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan menjadi lebih singkat. Sekian, terima kasih.